Mas Angga sendiri melihat ya, bagaimana menurut Anda mekanisme pengawasan kualitas BBM impor agar standar mutu tetap terjaga secara adil begitu ya, kemudian juga bagi semua pihak, dan mungkin juga tantangannya apa ya yang signifikan gitu dihadapi oleh SPBU swasta dalam memperoleh stok BBM lewat skema yang sekarang nih, skema yang muncul sekarang. Sekali lagi kan soal produk ini kan pertama soal persepsi ya, kualitas ini kan soal persepsi Mbak ya. Ya ibaratnya ya jadi sangat penting bagi sebuah perusahaan apapun itu untuk menjaga kualitas produknya ya. Sekali rusak ya ada pepatah nilai titik rusak susu sebelanga ya, itu yang mungkin terjadi oleh Pertamina beberapa waktu lalu. Jadi makanya terjadi rush tadi ya. Jadi kalau terkait proses impor yang ada, sebenarnya ini kan quality-nya kan pastinya setiap badan usaha ini sudah tersedia dokumen ya, certify of quality dari supplier ya, yang wajib dilampirkan, yang juga diuji coba di laboratorium di luar negeri yang memang apa namanya sudah direkomendasikan dan pastinya sesuai dengan SNI 9235.204 ya, yang apa namanya yang sudah diatur oleh Dirjen Migas juga. Dan ketika datang produk itu ya pastinya diuji mutu lagi oleh surveyor independen ya. Jadi sih saya ini kan sudah praktek yang lumrah ya di komoditas apapun, bukan hanya di base oil ini gitu, tapi di produk apapun pasti mekanismenya barang dikirim diuji sampai di sini juga ada uji mutu juga ya kan, dan pastinya uji mutu itu kan ada standar yang apa namanya yang ditetapkan oleh pemerintah dan diakui bersama gitu loh Mbak. Oh oke. Nah secara keseluruhan, karena kan kita tahu hari ini, tahun ini kan ada rush di awal tahun, kemudian juga yang harusnya sudah dihitung untuk 12 bulan, ternyata belum 12 bulan, masih 9 sisa 9 bulan ya. Ya 9 bulan gitu ya kalau ternyata kosongnya di September. Ini kan berarti sebenarnya dari sisi walaupun fluktuasi kenaikan dari penggunaan begitu ya BBM sendiri. Nah kalau Anda melihatnya per tahun itu ada kenaikan berapa sih selama ini? Kalau 5 tahun ke depan Anda memproyeksikan akan seperti apa sih konsumsi BBM gitu, sehingga nanti ada gambaran berapa impor yang exactly gitu angkanya gitu. Nah ini seperti apa Pak Angga? Ya pertama secara teknikly dulu Mbak ya, terkait perencanaan impor sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2024 ya. Kementerian SDM bersama-sama dengan badan usaha menyusun rencana pasokan dan rencana kebutuhan yang akan ditetapkan menjadi neraca komoditas untuk 1 tahun ke depan. Jadi memang itu duduk bersama, disusun secara technically, dan juga pada akhirnya masuk kepada neraca komoditas yang itu nanti diatur secara menyeluruh oleh Kementerian Perdagangan ya. Kalau saya lihat memang kalau bicara pertumbuhan konsumsi energi kita, pastinya kan semakin negara semakin maju ya, konsumsi energinya kan pasti akan makin bertambah ya. Which is ya pastinya itu akan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi kita, which is pertumbuhan ekonomi let's say 5% ya, something. Dan sebenarnya SDM sudah memproyeksikan pertumbuhan apa namanya kuota itu sampai dengan 10%. Artinya ada range yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Di sisi lain ya kalau kita memang secara faktual kan memang di hulu kita kan memang produksi minyak kita masih cukup jauh ya dibandingkan dengan konsumsi kita, makanya kita kan harus melakukan impor minyak ya. Nah makanya menurut saya juga di samping kita membuat perencanaan yang matang juga, tapi di sisi lain juga kita harus menggenjot juga produksi di hulu kita. Dan juga tadi permajaan kilang-kilang kita, kalau mungkin tidak bisa diremajakan lagi ya kita harus membuat kilang-kilang baru yang lebih efisien juga ya, dan sehingga bisa juga menghasilkan produk-produk yang tentunya sesuai dengan keinginan daripada customer ya. Apalagi yang di perkotaan ini kan rata-rata
inginnya ya pasti BBM yang kualitasnya baik ya. RON-nya RON yang tinggi seperti itu. Iya. Nah, kalau dilihat dari target ya, sejalan dengan target sumber daya energi dari pemerintah, nih strategi yang paling tepat sebenarnya apa untuk bisa menurunkan nilai impor BBM mulai dari jangka pendek ini nih? Bagaimanakah juga peran penggunaan kilang domestik nih ya, dan juga substitusi energi dalam mengurangi ketergantungan impor BBM nih, Pak Angga? Ya, menurut saya tadi langkah konkretnya ya mempercepat produksi di hulu kita harus lebih agresif ya, melakukan mempercepat sehingga peningkatan produksi kita yang sekarang hanya sekitar mungkin 600 ribuan, yang tadi juga permajaan daripada kilang-kilang ya yang ada tadi mempercepat produksi mungkin supaya memang secara keekonomiannya belum masuk ya, mungkin perhitungan bagi hasil dan lain sebagainya ya antara pemerintah dan investor ya, dalam hal ini K3S yang mungkin pemerintah dalam ini diwakili oleh SKK Migas ya harus juga lebih win-win ya misalnya, sehingga investor bisa tertarik untuk bisa segera ya melakukan rencana-rencana untuk baik dari itu eksplorasi maupun produksinya ya, karena tanpa suatu investasi yang masif juga ya ini agak sulit juga untuk bisa mendapatkan peningkatan daripada sektor hulu kita, apalagi kalau kita lihat Mbak Maria itu sekarang yang ada itu kan memang bukan di di offshore, itu lebih pada di laut-laut lepas juga ya. Betul. Dan itu kan pastinya butuh teknologi, butuh investasi yang besar juga. Nah, ini kan harus ada ya istilahnya insentif yang tepat juga untuk menggairahkan sektor ini. Dan kalau kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan yang sebelumnya hengkang sudah kembali lagi ke Indonesia, harapannya ini ya bisa ada percepatan ya. Nah, sehingga tadi bisa menambal tadi kan, supaya nggak kebesar juga kita impor kan gitu ya. Dan tadi fasilitas-fasilitas refinery-nya juga harus bisa sesuai juga dengan teknologi yang ada sekarang, dan harapan kami dengan adanya Danantara kan ya bisa lebih mempercepat ya akselerasi tersebut kan. Kalau kita lihat juga Pertamina punya rencana untuk menggabungkan ya beberapa entitas anaknya menjadi suatu subholding di hilir ya. Saya rasa itu kami dari dunia usaha juga melihat itu suatu langkah yang tepat juga, sehingga bisa efisien gitu ya. Kalau sekarang kan kelihatannya ya ada double cost juga gitu ya, dari Pertamina kilang lalu masuk ke pengiriman di PIS gitu kan, dan di sisi lain ada Patraniaga gitu ya untuk sampai end customer. Tapi kalau itu udah menjadi satu entitas bisnis tersendiri, jadi strateginya bisa lebih tepat dan lebih punya arah yang jelas mau kemana gitu.